Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Diki Susmanto. Di sini saya akan menjadi interpreter pada kuliah terbuka kali ini. Pada kuliah terbuka kali ini, kita akan membahas tentang Public Sector Interpreter yang akan dibawakan oleh Miss Komalasari. Miss Komalasari, maybe you can introduce yourself first. Hello guys, my name is Komalasari and I'm from Gadjah Mada University. Today I want to explain about interpreter public sector. The first thing I want to explain is public sector translation and interpreting isn't like translating brochures or accounts because it doesn't sell stuff or help shareholders. It's about lives, which the quality of public sector interpreting services and translation can dramatically affect. Terjemahan dan penerjemah sektor publik tidak seperti menerjemahkan brosur atau laporan, karena tidak menjual barang atau membantu pemegang saham. Ini tentang kehidupan yang dapat dipengaruhi secara dramatis oleh kualitas layanan penerjemah dan penerjemahan sektor publik. Public sector interpreters aren't discussed with the regularity of medical or legal interpreters, but in many ways, they do exactly the same work on a broader scale. A community interpreter aids people whose first language is not that of the host country. Sektor publik tidak berkaitan dengan peraturan penerjemah medis atau hukum, tetapi dalam banyak hal mereka melakukan pekerjaan yang persis sama dalam skala yang lebih luas. Seorang penerjemah komunitas membantu orang-orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa asal. Public sector interpretation is a broad and flexible field encompassing work in education, public relations, industry, social services, as well as local government issues and affairs. Penerjemah sektor publik adalah bidang yang luas dan fleksibel, yang mencakup pekerjaan di bidang pendidikan, hubungan masyarakat, industri, layanan sosial, serta masalah dan urusan pemerintah daerah. And you know guys, public sector interpreters need to do more than be fluent in the languages they interpret. They need to be influent in the public services involved and to be aware of the cultural implication of the interpreting work. Penerjemah sektor publik perlu melakukan lebih dari sekedar fasih dalam bahasa yang mereka tafsirkan. Mereka harus fasih dalam layanan publik serta terlibat dan untuk menyadari implikasi budaya dari pekerjaan penerjemahan. Okay, and the next is I will explain about what you need for the public sector interpreting. Saya akan menjelaskan tentang apa yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang penerjemah sektor publik. Okay, first point is continue building your vocabulary. It's mean we still have to learn and more increase our vocabulary by reading a book or article to adding new vocabulary. Poin pertama adalah terus membangun kosakata baru. Itu maksudnya kita masih harus belajar dan lebih meningkatkan pembendaharaan kata kita dengan membaca buku, artikel, untuk menambahkan kosakata baru. The second is listen attentively to be a better interpreter. It's mean we must focus when we become an interpreter to avoid mistake in translating. Yang kedua adalah dengarkan dengan penuh perhatian untuk menjadi penerjemah yang lebih baik. Itu dimaksudkan kita harus fokus ketika kita menjadi penerjemah untuk menghindari kesalahan dalam menerjemahkan. And the third is take notes and research on topic. It's mean you have to take notes
word or terminology that unfamiliar for you to easier when you interpreting. Yang ketiga adalah membuat catatan dan penelitian tentang topik. Itu berarti kita harus membuat catatan atau kata atau terminologi yang asing bagi kita untuk lebih mudah ketika dalam menerjemahkan. Okay, so for the fourth is develop communication and customer service skills. It's mean in a professional interpreter service, you need to practice good communication and customer service skills. Moreover, your goal is to make the audience feel comfortable and friendly while assisting them in communicating. And an interpreter should be able to handle various situations and be comfortable with variation. Keempat adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan layanan. Dalam layanan penerjemah profesional, Anda perlu mempraktekkan keterampilan komunikasi dan layanan pelanggan yang baik. Selain itu, tujuan Anda adalah untuk membuat penonton merasa nyaman dan ramah sambil membantu mereka dalam berkomunikasi. Seorang penerjemah harus dapat menangani berbagai situasi untuk membuat perasaan nyaman dan bervariasi. Okay, for the last is get professional certification. It's mean another critical step is to attain a certification that demonstrated your professional proficiency in the languages. To apply for an interpreter job, you should have some recognized certification in this industry. For example, in Indonesia, you can have a national certificate in HPI, or maybe in Indonesia is Himpunan Penerjemah Indonesia. As validated in HPI has been recognized by the International Federation of Translation since 1974. Dan yang terakhir adalah dapatkan sertifikasi profesional. Ini berarti langkah penting lainnya adalah mencapai sertifikasi yang menunjukkan kemampuan profesional Anda dalam bahasa. Untuk melamar pekerjaan penerjemah, Anda harus memiliki beberapa sertifikasi yang diakui dalam industri ini. Misalnya, di Indonesia, Anda dapat memiliki sertifikat nasional di HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia, sebagaimana divalidasi dalam validasi HPI telah diakui oleh Federasi Penerjemah Internasional atau FIT sejak tahun 1974. Okay, so that's all is qualities that you need for being better in public sector interpreting. Itulah kualitas yang Anda butuhkan untuk menjadi lebih baik dalam penerjemah sektor publik. You have to stress your speech in front of your audience, of course. Why? Because when you stress your speech in front of the audience, you can make the audience feel emotional and you can make the audience feel understand what about the topic. Anda harus memberikan penekanan di ucapan Anda di depan pendengar. Mengapa? Karena ketika Anda menekankan ucapan Anda di depan pendengar, Anda dapat membuat pendengar merasa emosional, dan Anda dapat membuat pendengar merasa mengerti tentang topik tersebut. Second, we have to make a good chemistry with the audience. You can make audience feel like they are with close friend by giving a little compliment, so they can believe and they appreciate your speech. Kedua, kita harus membuat ikatan yang baik dengan pendengar. Anda dapat membuat pendengar merasa seperti mereka dan kita berteman dekat dan memberikan sedikit pujian, sehingga mereka dapat percaya dan mereka menghargai perkataan Anda.
Halo, nama saya Nada. Saya di sini ingin bertanya, apakah yang membuat penerjemahan public sector ini menjadi sulit? Terima kasih. Thank you, Nada, for your question. As I said before, public sector interpreters need to do more than be fluent in the languages they interpret. They need to be fluent in the public services involved and to be aware of the cultural implication of the interpreting work. Thank you, Nada. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, penerjemah sektor publik perlu melakukan lebih dari sekedar fasih dalam bahasa yang mereka tafsirkan. Mereka harus fasih dalam layanan publik yang terlibat untuk menyadari implikasi budaya dari pekerjaan penerjemah. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara. Saya ingin bertanya, apakah fungsi dari penerjemahan public sector? Terima kasih. Thank you, Anissa, for your question. And for my answer is to have people who are only fluent in language and public sector interpreter will have people who need government services such as medical education and public protection. Terima kasih, Anissa, untuk pertanyaannya. Untuk membantu para orang-orang yang hanya fasih dalam bahasa asal. Dan penerjemah public sector ini akan membantu orang-orang yang membutuhkan layanan pemerintah seperti perawatan medis, pendidikan, bantuan hukum, dan perlindungan publik. So guys, that's all about interpreter public sector that I can explain to you. I'm so sorry if there are so many mistakes. Thank you for having me in this moment. Jadi semuanya, itu semua yang bisa saya jelaskan mengenai penerjemahan public sector. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih telah mengundang saya di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Saya akhiri kuliah terbuka kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.